burung punai dan jantan doa kalau sudah makannya pagi itu mencari kutu bininya. Dia paru aja tu. Awini aku lalu ayam tu. Cemburu lah mencari burung punai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Dan kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur Jorong Sungai Batara, Nagari Sungai Abu, Kecamatan Iliran Gumanti. Nana menghormati Niniak Mama nan badahan cupak jogantang barantiang barih balabeh badaun rimbun joadat babuah katonan bana nan baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo panuh lah bumi di rumpunnya digampu indak tabokekkan di badai alun katau lenon kok goyang angin lalu. Ambo doakan Nenek Mama berhasil memimpin anak kemanakan. Amin. Dan kita muliakan para alim jauh ulama yang mana di Iliran Gumanti ini banyak orangnya dari Muhammadiyah. Karena guru saya juga dulu orang Talang Babungo, beliau adalah pimpinan Muhammadiyah wilayah Kota Padang. Beliau bernama Buya Radin Rahman. Beliau itu dulu membawa Bijo Markisah. Kemudian ada senior Ambo, diatih dari Ambo, orang Talang Babungo, Muhammadiyah jo, nama beliau Bapak Salmanir MS. Kedua-duanya Allah meninggal. Seluruh ulama-ulama yang lain yang tumbuh dengan pendidikan di negeri Lembah Gumanti ini, saya doakan nan basuluh tarang di dunia, dendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang nyopi tua, air janih tapian suci, minuman kita di negari. Semoga alim ulama kita selalu sambung menyambung. Amin. Yang tidak kalah pentingnya saya hormati adalah ibu-ibu di Minangkabau, di Sabui, Bundo, Kanduang, Limpapih, Rumah nan Gadang, Ubek, Jarih, Pelarai Damam, Sidingin, Tampa di Kapalo, Kaunduang-unduang ke Madinah, Payuang, Panji, Kasarugo, Ambam, Puruk, Aluang, Bunian, Urang nan duduk je sukatan, Panyayang je pakir miskin, Paibo je anak dagang. Tadi saya sesudah datang, kemudian disambut oleh anak-anak saya, menantu saya generasi muda, Pak, singgah awak di rumah dulu makan. Ambo sajam 2 jam na lalu lah mengecehan paru ambo lapa apa. Kiranya orang siko pada tak hatinya. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Baitu kami duduk, kecik tuan rumah, tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu, air basuh lah tangan, makanlah nasi nantai dang, abihan samba kesadonya. Singkik si jaweknya karena bola baca kak juga langgalang. Jaweknya demo dari Pitalah ke Bati belok jalan Padang Panjang. Sadang ke sawah kami leamut konon memakan nantai dang. Jadi kaliu ayam kampung tombo makan 3 potong. Baru itu ambo takutnya anak ambo namanya mu makan kokok menanginya. Babaso mau makan menanginya lah payah tanah. Iya kan?
kok lai menangis sendak ada nyo tambah lo jo pantun payo kumbuh bakat tinggian tampak nandari sari lama jalan raya ke Pekanbaru singgah di pasar Tanjung Pati nan jauh lah kami dakean ya nan mata lah kami masak ayah babaso tentang itu jauh taibo hati kami. Jadi nak dombo babaso-baso dok. Kironyo anan dikecen Pak Abbas ketuan rumah kok. Sadonyo nyo siangan. Talu dadar, talu itie. Talu bule babu sudah tu bagorang lawali bagialah do. Talu itie yo. Mudah-mudahan anak ambo jo suaminya, jo cucu-cucu ambo di rumah tu dimasukkan di Allah ke surga. Ada beberapa anak muda tadi termasuk Pak Guru awak kah atau sama makan je mo. Sebenarnya nak dijamu makan tu ambo seorang katanya. Iko kota bawa-bawa. Kalau ndak ada acara makan tu. Ya kan? Tapi ambo doakan sianan memakan nasi anak ambo tadi kuat badannya untuk beribadah. Kuat badannya untuk zikir, sehat hatinya mengingat Allah, dan sayang dia kepada istrinya masing-masing, dan santun kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya. Lai sehat siapa-apa ibu-ibu. Lai. Tapi jangan gadang nanti. Baru itu nanti mati yo. Celilah. Sia mana nak sehat di dunia ko mati yo. Jadi semua kita akan meninggalkan dunia. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, kita persiapkan diri untuk bisa membaca La ilaha illallah, roh keluar dari badan. Amin. Kini bulan namanya ibu-ibu bapak Sya'ban. Ndak berhari tinggal. InsyaAllah menurut hisab, ya kan? Jadi yang beramal dengan hisab ini itu orang Muhammadiyah. Nah, jadi menurut hisab itu sepanjang masa, bukan sebulan setahun. Jadi jadwal salat, jadwal puasa Ramadan, jadwal Idul Fitri itu orang menghisab lahado melaki hari kiamat. Namun ada lagi satu pendapat itu ru'yat. Dilihat bulan tu balik. Ya kan? Asidang tu namanya diadakan oleh Kemenak dan alim ulama, namanya sidang isbat. Kalau lah ada hisab bang mengko sidangnya orang lain. Sidang tu pakai piti pak. Kalau dia biar sidang habis piti. Tu pak. Namanya piti go pak. Orang pikun tentu je piti ni. Anaknya tak tentu dia ni tu. Datang anak je tentu malam minggu tu ke rumahnya. Anak saja. Ya kan? Aku pun lagi ada piti dia anak tu tentu ni nama piti enggak 5.000 juga 30.000. Jadi orang tak pernah pikun kalau jo piti. Ya kan? Nampak yang santiang mencari piti kau menurut ibu-ibu. Di mana suruh piti bersuruhnya? Tu hebatnya ibu-ibu. Ya kan? Disuruhan dalam dompet bersuruhnya. Disuruhan dewa kasur bersuruhnya. Jadi nampak hebat mencari piti kau siapa? Induk-induk bini awak. Jadilah bertahun-tahun kita hidup. Ya kan? Akhirnya Sya'ban, makanya kalau tidak ada perubahan lain, tanggal 7 balik Februari, 8 balik Februari, mulai kita puasa Ramadan. Dan itu dibaca doanya terus. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Nah. Kenapa Allah menciptakan bulan untuk puasa ini nama Ramadan? Allah sebagai zat yang maha kuasa Pak, sudah mengkaji dengan ilmunya yang maha luas. Kenapa? Dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban, jangankan orang awam, ustadz, buya, haji, ulama, itu pasti berdosa. Dari bulan Syawal kemarin sampai bulan Sya'ban sekarang.
Jadi dari 12 bulan itu diciptakan Ramadan. Akar katanya rimadun. Artinya apa? Pembakaran. Jadi bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa. Kita mulai semenjak sekarang. Iya kan? Berapapun besar dosa kita, Bapak Ibu, anakku remaja Islam, itu Allah bersedia mengampunkan. Tandanya apa? Diingatkan kita minta ampun itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu semuanya meminta ampun. Jadi Allah itu mengembangkan pintu ampunannya. Mau tidak kita minta ampun? Itu saja. Setelah kita diampunkannya, diapakan kita? Asalkan tidak kita ulang dosa yang sama itu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Disinilah hebatnya Allah itu. Kalau kita minta ampun, diampunkannya, tidak dibikin dosa seperti itu lagi, nanti masuk surga. Jadi jangan ditunda-tunda minta ampun ini. Di akhir bulan Sa'ban inilah baca minta ampun tuh kamu dasanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gak panjang dari itu boleh aja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan? Ingin yang pendek tadi boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kita tambah dengan zikir lain. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan bacaannya itu, tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Jadi sambil duduk ini Bapak-bapak Ibu-ibu, jangan dibuang-buang waktu. Walaupun tidak berzikir dengan lidah, tapi berzikir dengan hati. Iya kan? Nabi Ayub 17 tahun sakit, Bapak-bapak Ibu-ibu, habis dimakan ulat, daging dan tulangnya. Dia hanya bermohon agar hatinya dan lidahnya tidak dimakan ulat. Saya rela sakit begini ya Allah. Cuma yang saya mohon, jangan lidah dan hati saya dimakan ulat. Kalau hati dan lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya lagi ya Allah untuk berzikir? Baik zikir lidah maupun zikir hati. Selama lidah awak masih pasir, hati kita masih bisa dipergunakan, banyaklah kita zikir, istighfar, mengingat Allah Subhanahu. Kenapa? Uzkuruni azkurkum, kata Allah. Kalau engkau ingat kepada saya akan banyak pula mengingatmu. Ya kan? Maka jangan engkar kepada saya. Ada lagi. Kalau kita ingin banyak diberi rezeki oleh Allah, itu tidak usah kita minta, bari mau rezeki banyak-banyak, ya Allah. Tidak usah membaca itu. Apa lagi? Bagaimana caranya? La in syakartum la azidanakum. Bersyukur terus setiap hari ini. Hujan hari, bersyukur jo. Ya kan? Panen hari, bersyukur jo. Maha bawang, bersyukur jo. Murah bawang, bersyukur jo. Naik gaji, bersyukur jo. Dilarikan orang bini, syukur jo. Kalau bini dilarikan orang, bambang kau bersyukur jo. Buya, tapi mengganti jana lain. Biarlah nak larinya. Ya kan? Jangan dicari. Menurut apa, Pak? Kau laisa pendapat awak. Kalau lari bini je laki-laki lain, lain ketujuh jawab dia tu. Tidak, arif jawab lah, jangan dicari je. Ya kan? Ya kan? Bu, boleh hamba bertanya? Ibu-ibu di Siko ada tak nang ke sawah? Ke sawah katanya? Indak suami saya. Awak apa ilo? Besok apa ubah le kalau amu. Bah mau ubahnya Pak Ustaz. Apa kalau tahu lah bah?
Kalau ada labah enggok tu dah KI punya nampak gaduh. Apa tanya kayaknya? Kalian menenggok di sarang kau batino kau atau jantannya? Iya kan? Pastilah bab tu menjawab kami batino pak. Inilah apa yang mencari itu suami kami. Kenapa? Karena orang sudah menikah, tanggung jawabnya apa? Anta ta'amaha idza ta'imta. Memberi makan istri dan anak-anaknya. Jadi kepala rumah tangga yang menanggung makan minum istri. Beko dulu ibu-ibu nak kerja tu beko dulu kita kaji itu. Yang kedua, watak suaha izat tasaita, menyediakan tempat tinggal. Artinya rumah semampu awak, rumah semampu awak. Kalau kami sebagai pegawai pak, rumah nan kami Bali itu melalui kredit dari Semen Padang. Rumah tu ketik saya tu mengkocu sesuai namanya rumah BTN. BTN tu bangunan tidak normal. Tak ada sekadar rumah di kampung kan pak? Itu rumah kami di Padang. Iya kan? Sesuai ekonomi. Jadi kalau bisa ya kita tirulah lah pak. Dia batalu asalah dalam sarang, jangan keluar. Kalau keluar bapaknya hitam nyanyi, ya kan? Dia lah udah supaya mencari. Kalau nampak di ibu labah hinggok di batang lansik, di batang cubada, di batang kuini, menghirup sari-sari pati bunga, tanyalah. Pasti labah tu jantan. Jadi labah kau nak nyopat so ini ya kerja tu pak. Iya kan? Ini kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan karena sekarang dunia maju, istri kami jadi dokter Pak Ustaz, jadi rumah sakit. Istri kami jadi guru, jadi dosen Pak Ustaz. Syukurlah. Bangun kau syukur, dapat 2 gaji. Kok ke sawah ke ladang, bini pegawai lo. Nah. Lebih-lebih kalau dapat bini pak guru, apa jangan ragu mendidik anak lah. Guru ini banyak berhasil mendidik anak. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan, ibunya guru. Presiden pertama Bapak Soekarno, ibunya guru. Haji Agus Salim, penggagas segala macam politik yang menguasai 6 bahasa asing. Agus Salim di Bukit Tinggi, Kota Gadang, ibunya guru. Haji Azwar Anas, Membangki, Batang Tarandam. Sebelum beliau jadi direktur PT Semen Padang, lampir terjual pabrik itu. Tapi masuk Pak Azwar Anas, tak bangun balik. Sajak dari Daruan 2 sampai Daruan 6. Ya kan? Dapat awak pegawai, bini dapat lo guru. Tambah gembira kini le Pak. Bangku gembira Pak Ustaz. Ada lo tunjangan sertifikasi. Ya tu Bu. Ibu dan guru, ya ada tunjangan sertifikasi. Nah, kaum muslimin, kalau dapat ibu ketunjangan sertifikasi, gaji biasanya tersimpan. Sertifikasi kok bisa dipegunung kena lain. Ambo tanya orang babini guru tu, bang kau kalian pilih guru. Pado ganteng waang dari rancak binian tu. Aduh pantunnya ni nyo. Kalumbuk je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranji, Baputa jalan ke Stebaj. Biar agak capu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit oto inopaj. Jadi kalau ada bini karajo, alhamdulillah. Tapi kalau ke sawah jangan disuruhnya Pak. Rata-rata tuminya, basisi batihnya, percuma sedih balian hembody. Ya kan? Bu, jangan mau aja ke sawah lah. Biarlah udah saya ke sawah. Tapi kalau kami ingin membantu udah kami kalau tidak salah pantun Buya Juho tu. Pantun nambo nan ibu danga masalah suami istri. Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang. Luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpama wajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Buya, tabiang mengkondak runtuh,
Karena ada awa tampak bagaya. Awa mengkondak taban karena ada tabiang tampak bapa cik. Mudah itulah kami je suami. Ibu kami mencalik inyo marasai di sawah. Kalau inyo membajak kami bertanam kandak ba aduh ya. Kalau ibu ikhlas membantu seperti itu berpahala. Tapi tidak tanggung jawab ibu itu. Ya kan? Tanggung jawab suami. Tapi kalau ibu ikhlas membantu, pahalanya besar. Tapi kok nak keluarnya, ambola panik dah. Udah ke sawah sampai sore le yo. Ya kan? Ambo ke tanak ke membuat sambal galai. Apailah. Itu Pak. Nah. Nan paling buruk perangai laki-laki kau Pak. Inyo mengasuh anak di rumah abininya nampak kerajo. Tu apa puyuh namanya. Ya kan? Indak bertanggung aja. Ya kan? Jadi kaum muslimin jantung meranda narago diri awak. Awak laki-laki itu harus punya usaha. Sekurang-kurangnya mau jik, tidak ada kerja lain. Ya kan? Jadi kita berwibawa sebagai laki-laki gunanya mendorong kita berumah tangga. Bagaimana menjaganya? Kalau rumah tangga ini tidak dijaga, bagaimana? Jadi rumah tangga-tangganya janjang runtuh, anak janjang lapuk, atuk tangga lai tagajai, rasuk patah, palanca lapuk. Akhirnya rumah itu roboh. Inilah yang dimaksud rumah tangga-tangga. Tapi kalau kita mengamalkan agama, kita tegakkan salat, kita bayarkan zakat, kita tunaikan puasa, ya kan? Mangko di kabe arek diganggam taguh ati awak juga kamu, ya kan? Maka Allah akan menyayangi kita. Saya dengan Pak Basir ini Bu, kami karyawan Nindaruang sadonya. Beliau di Umas, ambo di pembinaan mental. Apa kerja buya di pembinaan mental tu? Nah, namanya manusia Pak. Dia orang batani, dia orang menggalih, dia pegawai, ada senam taat, ada senam pajudi, ada senam pabini. Sama-sama kerja tu Bu, sampai pabrik lah sampai 5, itu kesejahteraan karyawan kau tinggi. Banyak jatah-jatah yang diterima. Tapi ada sebahagian karyawan setelah nyoba pitih atau matonya tu liar lo ke produksi lain. Ya kan? Itulah bini lo nyo. Sehari pulang ke rumah bini lah boleh. Basobok di bini ko di pasar dah. Ambo ndak berang udah bini lu tu hak udah. Tapi anak awak teragak jo udah pulang lah dah. Nyo jawab jo pantun. Lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini di iliran gumanti. Memiasa rumah bini ki tinggi, tu nyola pindah ke iliran gumanti. Tu yo sari pulang lah jauh. Anyo kaduan dek bininya ke kantor. Itu adalah pekerjaan saya Bu. Semasa saya di pembinaan mental. Kalau tidak mau diselesaikan, maka kami beri kaum muslimin ultimatum pensiun muda. Pensiun muda itu gaji dibagi. Sebelum sampai umur awak pensiun, lepas nu pensiun tu, indak lah waranti beko lele. Pensiun seperti gue repele. Itu dibagi jo anak jo istri. Iya kan, anak jo istri itu menyepik jatahnya ke kantor. Awak nama kerajo kemudian ketek menerima oleh. Akhirnya 2 penyakit nanti Bu. Pertama sakit gula, kedua sakit gilo. Iya kan? Sudah tu lah habis badan meninggal. Jadi manusia ini banyak teraniaya karena fiil martabat perangainya yang tidak beres. Makanya disuruh kita oleh Allah selalu minta ampun dengan dosa-dosa yang kita buat. Kalau sudah diampunkan, kita tergolong orang takwa. Kalau sudah jadi orang takwa, kita pasti masuk surga.
Ditambah lagi puasa ini kita disuruh puasa. Apa itu puasa? Kalau dalam bahasa Arab siam atau saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Tapi awak acok menyebut puaso. Bahasa Minang, jo bahasa Indonesia puasa. Bahasa apakah puasa itu? Bukan bahasa Indonesia, Pak. Dia bahasa Sanskerta. Artinya menutup, wa artinya lubang, sa 9. Menutup dan memelihara lubang yang 9. Mana lubang yang 9 itu? Tidak usah buat tunjukan. Cari seseorang-seorang. Itu ada di badan awak. Lubang yang paling berbahaya di bulan Ramadan itu, kalau kita tidak hati-hati memelihara lubang itu, adalah lubang yang di atas ini. Namanya mulut. Iya kan? Jadi kalau ibu berpuasa nanti, bukan sekedar menahan makan dan minum, bukan sekedar menahan tidak bersetubuh suami istri siang hari, tapi mengendalikan mulut dan hati. Iya kan? Nah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, awaklah puasa, lah menahan makan jo minum, lah ditambah lo jonan sunat, mana mempersiapkan untuk buka puasa buat suami jo anak-anak. Lah siap sudah. Lah sudah awak mandi sore. Iya kan? Tu pergi ke rumah sebelah, ke rumah tetangga. Abuik pabukuan bu, ambo membuat kolak durian. Apa campurnya? Labu. Sudah tu lah, pisang. Ibu ambo lapik bugi senyap. Bu, dah lapik bugi yonde-yonde. Lapik bugi hubannya tertutui. Onde-onde hubannya tabuka. Lapik bugi itulah bau ubannya tu Ustaz. Iyo gigi lah. Basuh ubannya di dalam. Kan? Kalau onde-onde ubannya di luar. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang terhormat, kenapa kita disuruh berpuasa? Nafsu itu bisa berkurang kegiatannya yang buruk kalau dia makan dikurangi. Nafsu ku sebelum dimasukkan ke tubuh awak, Pak. Diciptakan di Allah alun masuk ke tubuh manusia lain. Dia masih berdiri sendiri dengan bantuan Allah. Ketika dia ditanya, hai nafsu, iyo, engkau siapa Allah? Apa jawab nafsu? Anta, ana. Engkau, ambo. Kalau bahasa Minangnya, waang, den. Dipanggang di Allah 1000 tahun. Lata panggang 1000 tahun ni keluar. Engkau siapa nafsu? Itu je jawabnya. Engkau, saya. Dimasukkan ke neraka yang sangat dingin. 1000 tahun juga. Keluar dari sana ditanya, engkau siapa nafsu? Saya, engkau. Nah, sudah tu, Allah tu tak bisa bapak-bapak di kicuat. Ada je cara Allah je lain. Tidak dia gih makan nafsu kolek. Rencananya 1000 tahun yo. Tapi sebulan baru lebih itu kecil nafsu. Ya Allah. Masuk alam mau ke neraka balik. Tak ada mu. Tapi tidak dia gih makan kau tidak lantai dengan nombor ya Allah. Baru satu bu. Atau mengkau disuruh awak berpuasa sebulan. Ya kan? Karena nafsu bisa dijinakkan dengan berpuasa itu. Bulan puasa kan kebanyakan Pak. Lebih-lebih kalau hari puasa itu pamaneh loh. Tak hujan hari. Ya kan? Abang tanya kawan-kawan. Kemana aja? Akan keluar, tak suara, tak keluar dah. Muncul saya mengangonya. Dia latihnya. Jadi nafsu itu jinak kalau sedang lapar. Tapi kalau lah kanyang Biko, hanyalah saboleh je murai kesiangan. Atau nafsu. Inilah yang kita lakukan sekali setahun, namanya Siyamur Ramadan.
Kalau nafsu itu sudah terkendali, dia tidak akan membaca aib orang. Kalau nafsu itu sudah terkendali, dia tidak akan buruk sangka kepada orang. Kalau nafsu itu sudah terkendali, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Nanti go tu Pak, secara umum bagi kita manusia payah meninggalnya kalau tidak beriman, Pak. Apa itu? Berburuk sangka. Ya kan? Mencari kesalahan orang, membuka aib orang. Itu kebiasaan nafsu yang jahat itu. Coba bayangkan kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, sedangkan kita menahan minum dan makan. Tapi tidak kita tahan lidah kita membicarakan aib orang. Tidak berbaik sangka saja kita kepada orang buruk sangka. Murah sih buruk sangka itu ya Bu. Contohnya. Misalnya di jorong Sungai Batara kok ada rumah kemaliangan. Orang maliang kondihai ndak tetangko. Segala barang berharga disikat. Besok kaum muslimin orang banyak tetangga keluar. Rumah sianu malam ko kemaliangan. Dah ada ratunya nembarago nan tinggal. Iya kan? Ada datang teman. Ambo badatak nanti ambo ke sianu. Inyo mencapai tangan di kampung. Siano lai ko ndak inyo. Itu namanya berburuk sangka. Tapi kalau basuriah bak sipasin, babaun ba ambacang, bajajak babakik, condong marawa katapian, condong kasai kapinjuran, tiuk tembak ada alamat, tiuk condong ada kerabaan, ada bukti yang nyata. Ada pula saksi. Baru boleh kita kaum muslimin membaca itu, bukan untuk dipergunjingkan. Sianonan malian telah tertangkap segitu saja. Sebab kalau ditambah komentari dari itu Pak, kecik kawan, nyalah saja dari kakek yang itu, kakek itulah lama mati. Dibaca oleh dah lihat, ya kan? Jadi hanya sekedar itu, dah boleh dikomentari lagi. Ya kan? Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kita payah menahan minum dan makan. Lebih-lebih anak daro jo marapulai baru, nyo tahan lo sahwatnya bergaul siang hari. Iya kan? Lah payah menahan itu dah. Lah payah menahan selera makan. Tapi puasa jadi batal dan rusak, malah kita berdosa. Karena apa? Karena berburuk sangka. Artinya ini. Tapi ada buruk sangka konan boleh. Kesia kabadan awak seorang. Ambo sama seorang gaya padusi masih hidup Bu. Kami kerajo kena 6 hari yang belum pensiun tu. Atau jadi 5 hari sudah tu. Hari Sabtu malam Minggu tu ambo mengaji Bukit Tinggi. Pagi ambo lah berangkat tu. Singgah ke kampung dulu ke Baso. Tiba di laman. Assalamualaikum. Cimbo di laman. Waalaikumsalam. Wa'ang. Turun gaya nombor si tu. Orang gaya menempurusi itu tak pernah babuya kan bodoh. Waang sekecil. Habis kira mek embodinya. Orang sebalik negari ko babuya kan bodoh. Inyo waang sekecil. Makalah. Atulah katanga tu panggil ikan nila dulu mujahir nama orang. Mujahir ni nila tu. Dipanggil tu jelobak singgalang. Ditambah jo cubada lunak tu. Dia 50 tak tanggung lama. Atau ada logo orang balik je jariang. Kababuan nang talu dadar. Jadi biai. Acu itu ketika orang gaya ada Pak. Tapi sajak dia lah meninggal. Rumah bagonjong babalik sunyi. Pakuran samtul buat dia tu. Air kolam ni jauh balumui. Mure nanindak bagi cawala. Yang rabah pintu basau. Jadi apa-apa nama nani duit je orang gaik. Kau nak kata caliak tiap hari. Sekali hari Jumaat, pulang Jumaat, caliak je liau. Lain terang ya, dapat dengan cik tu.
Orang lain masih ada nak dicalik-calik, dek takut di bini, ya kan? Itu namanya disuliki orang Sumando masuk luka. Ya kan? Semuanya balik kalau masuk luka dia bisa keluar. Enggak. Jadi orang yang tabanam sudah rumah bininya, dah ada calik regai masih hidup, itulah orang Sumando masuk luka. Ada lagi yang memberi alasan, Pak Ustaz, ambo lahi bakirim mencalik naninda. Pak, orang tua kita, Pak, dia tidak harap diberi uang itu. Ambo sendiri malam ni, Pak, dapat kami uang jasprot, jasa produksi. Itu kadang tu ada 3 bulan gaji. Ada lagi yang beliau, banyak nada nanggia pitih. Jangan sebanyak kena lai. Dua apa anak sekolah wiko makan. Itu rengai tu, Pak. Bukan pitih tu yang diaruh orang lain, Pak. Lain dapat bantunnya. Lah salamu, koi duit tak dapat. Abalah mau tunjukan. Angku kapalo mandi angin, maracak kudo kagalanggang. Bukan nama arok dek pakirin nak, tapi waang batamu mangkosa. Salah kadosuan nak, orang lainnya masih hidup, tapi pikun. Dek malihnya meliaro, nyantan kapanti jumpo. Kalau ada nama dia itu, japuit lah orang itu besok balik. Tak sanang latinya di panti jumpo tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, banyak di dalam agama ini yang akan kita pelajari. Kenapa harus kita begitu dengan orang tua? Nabi mengatakan ridha Allah itu didapatkan dengan ridanya orang tua. Suktullah fi suktil walidain. Kalau kita dikutuk di orang tua, awaknya kutuk lah di Allah. Maka jangan mencoba mengangkat suara kepada ibu dan ayah kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan engkau manusia menyembah kepada saya saja. Setelah engkau menyembah kepada saya, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Ya kan? Jadi orang berpuasa tapi durako ke orang tuanya, itu garam mabih sambal nak lama. Arang tandek basi binaso. Ya kan? Dia puasa tapi durhaka kepada ibunya. Bagaimana kedudukan ibu yang melahirkan kita itu, Pak? Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amain. Ketika ibumu menghamilkan kamu, lemah badannya selemah-lemahnya. Iya tu, Bu? Iya kan? Ambo cali orang rumah ambo, anda orang lain. Kutiko kamu le hamil tu betul tak? Dah mau makan tu. Atunya mutah kunyang mutahnya. Tengah malam minta putih macang. Indah kata balik jasura rumah ke dapat. Jadi maka istri kita itu kita santuni, kita sayangi. Ya kan? Cecali ada Pak buruang punai pagi-pagi itu, Pak. Sudahnya makan makanya kan? Lihat Pak Cali, nya alam takambang jadi guru. Buruang punai dan jantan doa kalau sudah makannya pagi itu mencari kutu bininya. Jo paru aja tu. Awini ko lalu ayam tu. Cemburu lah mencari buruang punai itu. Bakutu-kutuannya je bininya. Jadi ibu-ibu ya papa betul. Lo sebelum ke sawah pagi diurui suami ko jo minyak KPU, ya kan? Boleh kueknya ke sawah, ya kan? Kueknya beladang bawang. Suami ibu ko sama suambo, dak warana bedanya jo baru ke. Buya ke buya, iyo. Baru manganya suruh dia langgau. Manji kerambi, tinggi kerambi itu rendah.
Tapi lai bab malihnya menyek. Indah. Abang kau nyepanyek kerambi tinggi itu dek baru. Pagi-paginya lagi dek orang melihara baru kau supradin talue. Tengah hari nyuruk je minyak GPU. Malam mekonyo lagi menisalabah je talui tiak. Atung kau kue baru tu. Suami ibu tak berada beda je itu tu. Ya kan? Jadi kita sanangan hatinya karena laki-laki ini ingin dimanja. Lebih kalau di bulan Ramadan ibu bertindak seperti itu, maka ibu sudah serta-merta akan diredai oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Kalau orang tua kita memanggil, kemudian suami kita memanggil, datangi keduanya, tapi dahulukan suamimu. Baituna hormat ke kalau ada suami kami pemberang Pak Ustaz, jangan dilawan. Iya kan? Kalau nyo berang kawak jangan dilawan. Apa kau kecilnya kawak kan kasar tu. Jawab saya, apa lah meninggal dah jangan udah sabui jo. Berdosa awak. Amak kau, amak pergi ke pasar alam panjang baru dah. Kok pulau lebih kombo pan sampai pasan udat. Pandi kau, ambola PSD nya udah lai sarjana jalan boy. Iya kan? Gilo kau je. Yo malang na udah dapat bini gilo tu bahai. Itu saja. Jangan dilawan. Awak laki-laki itu lo pak. Ada padusi kau nak bercilalek di bibi pak. Di luar lo tu saya laki dah. Cie dah 100 dia nyot. Lah di jalan awak permasalah tu. Anak sepakan na lalu nyo lang lihat. Mudah-mudah na serupa itu. Sapakan na lalu itu dah Kamboj. Di jalan na sepakan tu nyo kaji na setahun na lalu. Itulah orang padusi kok. Ya kan? Di kajalan na setahun na lalu, nyungki na 5 tahun na lalu. Para jemaah, ada ndak laki-laki kematian bini di jorong Batara Sungai Abu ko? Sudah bininya mati, itu nyo menangis. Ya kan? Aku burannya ke Batara ke sudahnya, jauh dari rumah. Ada ndak sayang-sayang laki-laki ke bininya na mati itu? Nyo buat pondok ketek dekat kubur tu. Nyo atok saja lalang. Tu nyo ni enggak 3 hari sinan dia tu. Ndak ada bu. Ini bu yang percaya na laki kau. Iya kan? Paling-paling yang kanyo balik ga anu tua selang air. Nyo sambuan ke kamar mandi. Atau nyo siram ke kubur tu tiap pagi. Kecik tetangga yo sayang napak kau ke bini nyo. Lah setahun bini nyo mati nyo siram nyo kubur baru. Orang tak tahu kira nyo bayanji jo bini nyo kok. Iya kan? Kalau adinda meninggal, kapan saya boleh cari ganti? Kalau lah tumbuh rumput gak 2 jangka di kubur koda aja. Tungkonya siram tarui. Supaya rumput kau capek ting. Itulah laki-laki kau. Tapi kalau keduanya sudah terlatih nafsunya, dia tidak akan begitu. Ya kan? Walaupun sudah meninggal, dia selalu mendoakan istrinya. Begitu juga suaminya. Maka pernikahan itu kaum muslimin berdasarkan ibu, bukan sekedar cinta. Sebab ada cinta kau dan cinta mau bulu bakile. Bulu lah jatuh. Monyet kau tak cinta lah, cari lah monyet dan cik lain. Itu dia. Jadi harus hakiki keluar dari hati. Disinilah fungsinya puasa yang benar akan membahagiakan rumah tangga. Puasa yang benar akan mengendalikan nafsu. Puasa yang benar akan menjadikan nafsul mutmainnah. Kalau nafsu kita sudah mutmainnah, apa yang akan terjadi? Dipanggil oleh Allah masuk surga. Jadi bangsa awak sakare-karenya Pak, termasuk ambo nama ceramah kau, agar nafsu kita dijadikan nafsul mutmainnah. Kecil Allah
ke nafsul mutmainnah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang patuh kepada perintah Tuhan dan Rasul, jiwa-jiwa yang penuh kasih sayang di rumah tangganya, jiwa-jiwa yang selalu memuliakan saudaranya, jiwa-jiwa yang saling menghormati sesamanya, jiwa-jiwa yang selalu sadar bahwa dia akan kembali kepada engkau. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Golongan hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, ketiga orang mati syahid, ketiga para aulia, ahli-ahli agama yang tanya pabawan awak de Allah je orang tu. Lah bersama-sama kita je orang tu, wadkhuli jannati, masuklah ke surgamu. Itu keuntungan yang kita dapat dengan latihan ibadah puasa yang sangat berat ini. Kita berhasil, nafsu kita akan menjadi nafsul mutmainnah. Itu nafsu apa Ustaz? Nafsul amarah. Nafsu amarah itu bah ciri-cirinya. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Artinya ndak sege. Itu nafsu amarah. Di mana sarangnya tu? Di dalam neko. Sia orang nafsu amarah itu namanya. Bagiannya manusia dan jin. Apa alasannya? Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi tidak ada harimau, tidak ada gajah, tidak ada anjing, tidak ada ular. Isi neraka itu dua saja, jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Ya yang nafsunya nafsul amarah. Untuk itu kenapa jin dan iblis selalu menggoda kita? Sebabnya tidak bisa memilih iblis dulu Pak. Lah ditetapkan sajaknya di usia dari sarugo, karena tidak mau sujud ke Nabi Adam, lah ditetapkannya jadi si neraka. Kalau awak bisa memilih apa? Memilih masuk neraka, aku raja salah tarui. Memilih masuk surga, elok-elok salah tarui. Ya kan? Jadi manusia ini bisa memilih mau neraka, mau surga. Kalau jin dan iblis tidak bisa lagi, karena dia sudah ditetapkan masuk. Atau mengkonyo goda wak tarui, inyo ndak rela inyo semasuk neraka. Ibu-ibu di kampung awak ko sayo sekato sesado. Kalau ada karambi, insya-Allah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Syaratnya disesuaikan sedek pengurus jadwal nama Nabi Sambo. Ya kan? Sajak kini pun boleh meminta ke Pak Basir. Kami ingin mengundang Buya nanti Pak Basir, halal bihalal sudah rayu. Telepon saya beliau. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita lagi. Amin. InsyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.